Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk video yang kedua akan saya jelaskan terkait tutorial olah data asumsi klasik. Sebelum saya jelaskan dulu terkait datanya. Nah, kemarin atau kita akan pakai data punyanya Mbak Vio, dan kemarin ketika saya coba untuk melihat datanya, ternyata saya temui bahwa data kesadaran dan data kepatuhan ini sama angkanya. Kalau kondisi seperti ini angkanya sama, maka datanya ya nggak akan bisa lolos uji asumsi klasiknya. Itu kenapa kita hapus saja untuk variabel yang kesadaran. Jadi yang tadinya independennya ada 3. Untuk olah data ini kita coba pakai data punya Mbak Vio. Mungkin kemarin ada kesalahan dalam pengiriman data ya. Jadi kita pakai data e-filing dan pemahaman. Nah, nanti variabel dependennya adalah kepatuhan. Jadi regresi berganda dengan independennya hanya ada 2. Gitu ya, kita sepakat untuk pakai data e-filing, pemahaman, dan kepatuhan. Oke, kita mulai saja. Langkah pertama yaitu seperti biasa kita namai variabelnya dulu. Ada variabel e-filing, pemahaman, dan kepatuhan. Oke, kita beri nama e-filing, pemahaman, dan kepatuhan. Oke, kita nolkan desimalnya. Kemudian baru kita masukkan datanya. Nah, langkah kedua adalah kita masukkan data. Nanti baru langkah ketiga, kita masukkan data dulu. Oke. Kemudian selanjutnya kita langkah ketiga, yaitu klik analyze regression linear. Nanti akan muncul kotak dialog linear regression. Oke. Analyze linear regression linear. Nah, di kotak dialog linear regression ini kita perlu pindahkan variabel-variabel sebelah kiri ke kanan. Jadi yang mana yang dependent, mana yang independent, ini kalian harus paham dulu. Masih ingat bahwa variabel e-filing ini, penerapan e-filing mempengaruhi variabel kepatuhan. Pemahaman juga mempengaruhi variabel kepatuhan. Artinya e-filing dan pemahaman dia adalah variabel independent. Sedangkan kepatuhan adalah variabel dependent. Ini langkah keempat ya. Pindahkan variabel kepatuhan ke kolom dependent, e-filing dan pemahaman ke variabel independent, kemudian klik statistik. Nah, di bagian kanan ini ada banyak tools, kita pilih yang statistik. Kemudian langkah selanjutnya yang kelima, checklist, estimate, model fit, dan collinearity diagnostics. Estimate, oke. Model fit, oke. Kemudian collinearity diagnostic dan continue. Kemudian selanjutnya balik lagi ke yang tadi, tampilan linear regression. Kemudian kalian pilih yang save. Di dalam save kalian pilih yang standar sama unstandard. Oke. Di bagian bawahnya statistik plot, kita klik save. Nah, kita checklist yang unstandard dan standar di bagian kanan, yang bagian residual. Jangan yang predicted value ya, tapi yang residual yang kanan. Kalau sudah lihat include-nya sudah oke, dan continue, kemudian langsung oke. Nah, akan muncul hasilnya. Ada cukup banyak hasil di sini.
sebelum kita bahas satu persatu hasilnya, kita lakukan uji yang lainnya dulu karena ada 4 uji. Langkah tadi kita hanya baru ketemu satu uji, yaitu uji multi-call. Nah, setelah ini kita coba uji selanjutnya dulu. Kita lanjutkan langkah, jadi outputnya nanti dulu. Nah, kita lanjut ke langkah ke-6. Kita kembali lagi ke sheet data view, kemudian di situ ada variabel baru namanya res1 dan setRE. Res1 digunakan untuk uji autokorelasi, sedangkan setRE digunakan untuk uji normalitas. Nah, kita kembali dulu ke data. Ada data baru namanya res1 atau unstandard. Ini dilakukan untuk uji autokorelasi, sedangkan setRE1 atau standar ini dipakai untuk yang uji normalitas. Nah, kita lakukan dulu uji autokorelasi dulu, meskipun ini datanya data responden ya, cross section, jadi sebenarnya nggak perlu autokorelasi, tetapi nggak apa-apa, ini saya berikan dulu langkahnya. Jadi nanti kalau kalian ketemu data yang time series, kalian sudah tahu bagaimana caranya autokorelasi. Cuman tetap kalian harus paham bahwa di data cross section nggak ada autokorelasi, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan langkah selanjutnya. Dalam uji korelasi, autokorelasi, kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, kemudian run. Nanti akan muncul kotak dialog run test. Oke, di atas klik analyze, kemudian ada non-parametric test, pilih yang legacy dialog, dan pilih yang nih biar nyampe ya. Analyze, non-parametric test, legacy dialog, kurang geser. Analyze, non-parametric test, legacy dialog, kita pilih yang run. Yang run ya, kita klik, akan muncul run test. Nah, di run test ini kita pindahkan variabel yang unstandard, yang res1, dari kiri ke kanan, yang lain ditinggalkan, kemudian checklist median. Nah, kita pindahkan yang unstandard ya, pindahkan, kemudian pastikan sudah terchecklist median, kemudian oke. Nanti akan muncul hasilnya di run test. Nah, kita bahas nanti untuk hasilnya. Kita lanjutkan dulu ke uji yang selanjutnya. Setelah run test, kita akan pakai Kolmogorov-Smirnov untuk uji normalitas. Caranya masih sama. Klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, tetapi bukan yang run, tetapi sampel KS. Oke. Kita klik analyze, kemudian ada non-parametric test, legacy dialog, dan sampel KS. Kalau tadi kan run, kalau ini yang sampel KS. Nah, kalau tadi dipindahkannya unstandard, kalau di normalitas kita pindahkannya yang standar. Yang di checklist yang normal. Ini ya langkah yang selanjutnya. Nah, yang ini. Kalau sudah normal, kemudian oke. Nanti baru yang hetero terakhir. Kemudian oke, akan muncul hasilnya, Kolmogorov-Smirnov test. Nah, kemudian yang terakhir, uji terakhir adalah heterokedastisitas. Untuk hetero, kita akan pakai yang res1 juga atau data unstandard, tapi harus kita lakukan transform data dulu. Baru-baru bisa kita lakukan uji heterokedastisitasnya. Caranya adalah klik transform, kemudian compute variable. Nanti akan muncul kotak dialog compute variable. Nah, di sini ada transform. Kalau tadi kan analyze ya, kalau ini transform, kemudian compute variable. Nah, nanti akan muncul kotak dialog compute variable.
Di situ kalian namai dulu variabel baru namanya hetero, kemudian diisi kolom numeric expression dengan ABS res 1 atau dengan memindahkan unstandard. Kemudian pada function group kalian pilih all dan ABS dan oke. Nah, di sini adalah nama variabelnya yang akan kalian namai, namanya hetero. Karena ini uji hetero ya. Kemudian kalian ketik ABS kurung buka, pindahkan yang unstandard. Pindahkan, kemudian kurung tutup. Kalian pilih all dan ABS. Nanti di sini akan muncul kayak rumusnya gitu. Kemudian langsung oke. Nah, di hasil tidak akan ada apapun, hanya ini aja, ada compute hetero, tetapi di data akan muncul variabel baru namanya hetero. Nah, variabel baru ini akan kita olah untuk mengetahui apakah data tersebut lolos uji hetero atau tidak. Caranya, nah ini ya, muncul variabel baru namanya hetero. Langkah 14, kalian klik lagi analyze regression linear, sama kayak yang tadi pas ketika uji multi-call. Nah, kita klik analyze regression linear. Ini adalah yang tadi yang kalian sudah pindahkan kepatuhan, e-filing sama pemahaman. Untuk hetero, kepatuhan kita kembalikan diganti hetero di dependennya ya. Dependent dikembalikan dulu kepatuhannya, baru dimasukkan yang hetero. Kemudian ini ya, di sini ada ya nomor 15. Kemudian langsung oke. Kemudian oke. Nah, baru ketemu hasilnya. Jadi ini adalah hasil dari uji multi-call. Yang ini uji multi-call. Kemudian ada lagi uji autokorelasi run test dan uji normalitas. Terakhir adalah uji hetero. Jadi ada banyak sekali tabel, tapi yang terpakai hanya 4. Yang lain diabaikan. Yang mana aja sih Bu yang perlu dipindahkan? Nah, yang perlu dipindahkan adalah yang pertama. Kita pindahkan ke Word ya, biar kalian nggak bingung. Nah, yang dipindahkan adalah yang pertama tabel koefisien. Nah, yang ini, yang atas ini diabaikan. Yang ini yang pertama ini diabaikan, ini diabaikan, ini diabaikan. Nah, yang ini yang terpakai. Copy. Kita pindahkan. Sebenarnya di PowerPoint sudah ada ya. Ini adalah untuk uji multikolinearitas. Penjelasannya nanti dulu, kita pilih dulu tabel-tabelnya. Nah, untuk multi-call, pastikan bahwa dependent yang terpakai adalah dependent variable yang masih kepatuhan. Jangan yang tadi, yang hetero. Kalau yang hetero ya buat hetero. Kalau yang di sini kita pakainya ini. Yang dilihat adalah angka yang ini. Angka yang lain diabaikan. Nah, dikatakan lolos multi-call jika apa? Jika nilai tolerannya ini lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya yang ini nilainya lebih kecil dari 10. Nah, di PowerPoint sudah saya jelaskan ya. Ini untuk PowerPoint. Ini adalah tabel koefisien untuk multikolinearitas. Catatannya, dependent variabelnya harus yang kepatuhan. Penjelasannya adalah ini, nilai toleran dan nilai VIF dia harus lebih kecil dari 0,1, lebih besar dari 0,1 untuk tolerannya, VIF-nya harus lebih besar dari 10. 0,855 kan lebih besar dari 0,1, sedangkan VIF-nya 1,170
kurang dari 10 sehingga multikolnya lolos atau tidak terkena gejala multikolinearitas. Yang kedua ada autokorelasi, kita pakai yang rantes. Autokorelasi pakainya yang ini, rantes. Kita copy. Uji autokorelasi. Nah, yang dilihat adalah nilai ini. Asim signifikan totalnya kita bandingkan dengan alfa 0,05. Nah, nilainya adalah 0,474 ya, kok ini 491. Dia lebih besar dari 0,05 sehingga dia tidak mengandung autokorelasi. Jadi autokorelasi hanya dipakai untuk time series ya. Yang cross section boleh pakai, boleh juga enggak. Kemudian yang ketiga ada uji normalitas. Nah, normalitas yang terpakai adalah Kolmogorov-Smirnov test yang ini. Uji normalitas. Nih ya, yang terpakai yang mana? Ini yang terpakai. Nilai asim signifikan total, sama seperti autokorelasi, tetapi penjelasannya berbeda ya. Nah, sama seperti autokorelasi. Jadi autokorelasi asim signifikan totalnya dia juga harus lebih besar dari alfa. Nah, sedangkan di hasil ini dia lebih kecil dari alfa 0,007, lebih kecil dari 0,05 sehingga pada kasus data punyanya Mbak Vio datanya nggak normal atau data tidak terdistribusi secara normal. Nah, gimana caranya biar ini normal? Kalau nggak normal kan berarti kita nggak bisa lanjutkan ke uji selanjutnya, uji regresi. Gimana caranya biar normal? Nanti akan saya jelaskan di materi yang selanjutnya. Kalian belajar ini dulu karena sudah cukup banyak ya. Jadi gimana caranya dia normal nanti akan saya jelaskan di materi yang ketiga. Oke, yang terakhir adalah uji hetero. Nah, uji hetero pakai tabel dengan bentuk yang sama dengan uji multikol. Hanya saja dependent variable di sinilah sudah berubah menjadi hetero, tidak lagi kepatuhan. Jadi yang dipakai adalah yang dependent variabelnya hetero. Kemudian ini ada uji hetero kedastisitas. Nah, ini ya, ini harus yang hetero. Yang dilihat yang mana? Kalau tadi kan multikol yang dilihat adalah nilai ini ya. Kalau hetero enggak. Kalau hetero yang dilihat adalah nilai sig. Nilai sig ini dibandingkan dengan alfa. Sama seperti autokorelasi dan normalitas. Nilai sig di sini ini dia harus lebih besar dari alfa. Jadi pada kasus di sini e-filingnya 0,101 lebih besar dari alfa 0,05. Tetapi di pemahaman 0,028 dia lebih kecil dari alfa. Artinya untuk e-filing dia lolos atau tidak terkena gejala hetero, sedangkan untuk variabel pemahaman dia terkena gejala hetero. Nah, kok bisa sih bisa seperti ini, e-filingnya lolos sedangkan pemahamannya nggak lolos? Kemungkinan besar karena uji normalitasnya juga tidak lolos. Jadi karena berhubungan ya, karena dia hubungannya adalah dengan datanya. Kalau di normalitas itu datanya tidak terdistribusi secara normal, mungkin ada di kesalahan pengambilan sampelnya.
Di sini juga sama, di hetero akhirnya karena dia tidak normal, maka heteronya juga ada kemungkinan tidak normal. Tapi tidak selalu ya, bisa saja heteronya tidak lolos, normalnya lolos, atau normalnya lolos, heteronya tidak lolos. Itu bisa saja, tapi kemungkinan besar ya itu, normalnya tidak lolos, heteronya juga tidak lolos. Itu terkait uji asumsi klasik. Setelah ini kalian coba praktekkan sendiri di laptop kalian masing-masing kalau ada. Kalau tidak ada laptop di rumah nggak masalah, nanti kita akan praktek di kelas di lab komputer ketika jam pertemuan kelas kita. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, silakan disimak dan dipraktekkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.